rencana terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang setia. Dia setia, dia setia. Mungkin jiwaku bertanya hari ini, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Mungkin kami lewati tangisan hari ini, melewati tangisan. Rasanya sesak di dada kami, Tuhan. Rasa sesak di dada. Namun ketika kami lihat salib-Mu, iman kami berkata yang lain. Imanku berkata, Engkau Tuhan berkuasa. Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Dia selalu bekerja. Amin. Meski mataku tak melihat, angkat tanganmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau setia, Kau setia. Ku telah melihat bukti kasih-Mu nyata di salib-Mu, nyata di pengorbanan-Mu. Ku tak takut lagi akan hari esok, akan masa depan, karena Kau yang genggam hidupku. Kau telah tebus hidupku. Ku bukan milikku lagi, aku milikmu Tuhan. Terjadi seturut kehendak-Mu, seturut waktu-Mu, karena ku milikmu. Ku telah ditebus, ku telah dibayar lunas. Terjadi sesuai mau-Mu, bukan lagi mauku. Ku tahu Engkau tahu yang terbaik bagiku. Ku tak ragu lagi, walau di dalam lembah, ku tetap percaya rencana-Mu selalu indah. Walau di tengah badai, aku takkan ragu, karena Kau menopangku, bersamaku selalu. Ku
kosong membuktikan kau berkuasa. Darah tercurah membuktikan engkau sayang kepadaku. Walau masalahku masih ada, ku percaya sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Angkat tanganmu, percaya hari ini. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Ada hari, amin, sebab Dia. Kami gak mau takut lagi Tuhan, kami gak mau gentar lagi Tuhan. Ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan dengan percaya. Sebab Dia hidup. Ini iman kami Tuhan. Sebab Dia terlepas dari situasi kondisi kami hari ini. Hidup jadi
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku tetap teguh, tetap ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh, oh, tetap teguh, tetap teguh. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan, luar biasa pada malam hari ini kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya kalian percaya kita semua datang di tempat ini sama-sama punya kerinduan yang sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebelum memulaikan ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami ada semua karena cinta Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini segenap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, lahirkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kiranya hati kami Tuhan yang datang di hadirat-Mu, datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Mari sama-sama nyatakan pada Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu kami rasakan kedamaian Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk cuma Tuhan saja. Nyatakan pada Tuhan. Yesus, ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kami rindu datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sekali lagi dengan perlahan nyatakan pada Tuhan. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan hati kami rindu hadir-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan, melawat setiap hati kami. Ajar kami untuk berdiam di bawah kaki-Mu. Ajar kami untuk berdiam dalam hadirat-Mu. Buat kami terhubung dengan-Mu. Ajar kami untuk memiliki kerinduan yang penuh hanya untuk-Mu. Hanya bagi-Mu, Yesus. Merindukan pribadi-Mu, merindukan cinta-Mu, merindukan jamahan-Mu, merindukan kasih-Mu, merindukan jamahan-Mu. Kami nyatakan padamu, kami mau sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, sebab itu yang menjadi kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan penyembahan-Mu, naikkan suara-Mu hanya para Tuhan. Nyatakan ini kerinduan kami, Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini keinginan hati kami. Ini keinginan hati kami. Ini kesungguhan kami. Engkau yang ini hati kami. Biarkan sepenuhnya hanya untuk-Mu, Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Biarkan hati kami tetap tertuju hanya padamu, Tuhan. Biarkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk-Mu, Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Itu yang menjadi keinginan setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang lawan, Engkau yang lihat, Tuhan, setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarkan hati kami, Tuhan, biarkan pribadi kami belajar untuk mendekat lebih lagi dan lebih lagi hanya padamu, Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Biarkan hanya pribadi-Mu yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, tetap dalam sikap penyembahan-Mu. Mari bawa hati-Mu pada Tuhan, bawa seluruh hidup-Mu pada Tuhan. Katakan, kami bawa hati kami, Tuhan, hanya padamu. Biar Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang, Tuhan. Ku bawa hatiku
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang. Sekali lagi nyatakan para Tuhan, kami bawa hati kami padamu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Amin. Sampai semakin bertambah di dalam kami Tuhan. Sekali lagi nyatakan, kami bawa hati kami, hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari dengan sungguh sama-sama nyatakan, mengikut Yesus. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Hatiku, ku lepas semua aku untuk mendengar kehendak hidup. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu mengikut Yesus. Nyatakan pada Tuhan segala kerinduanmu, mengikutmu Tuhan, itu kesukaan hati kami. Amin. Mengenal kehendaknya, hidupku mengiringmu. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, mari sama-sama nyatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi setiap hati kami Tuhan. Di
Di basanya kami akan memuji, bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Dia Tuhan yang ajaib, Dia sungguh teramat ajaib dalam setiap kehidupan kita, amin. 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 Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, ajaib, sungguh anugerah-Nya dalam kehidupan kita, amin. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya, ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan Yesus yang penuh kasih. Menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Lambaikan tanganmu saudara. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya, ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib, betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib, betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya, kasih setia-Nya, kebaikan-Nya dan kuasa-Nya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Haleluya. Kita masih siap memuji Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersuka lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita bersorak lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Come on. Hey. Come on, go Sisi. Sing it. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Kau sumber kuat kami Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap Kau
Katekismus, kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan Allah akan mendapatkan keselamatan karena dosa-dosanya telah dihapuskan Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami tahu Tuhan, Engkau mencintai kami lebih dari apapun. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me
lebih sungguh lagi cuma Tuhan, katakan. Amin, amin. Itu firman-Nya, ku pegang selama. Katakan itu firman-Nya. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Amin. Kami tahu Tuhan sayang sama kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau arahkan hati kami pada suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara banyak dalam hati kami mau mengarahkan hati pada Tuhan. Konsentrasi kami tertuju kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesuslah yang berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Urapi Tuhan, biar semua yang disampaikan benar-benar berasal dari hatinya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Baik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus sayang kita, amin. Yang merasa disayang Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua adalah umat-umat yang disayang oleh Tuhan. Nah, saya yakin kita semua minggu lalu sudah belajar banyak ya tentang firman Tuhan itu sebagai cermin. Nah, dikatakan bahwa firman Tuhan itu sebagai cermin. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menegur kita, yang akan memberitahukan kita di mana titik lemahnya kita, di mana sudah benarnya, di mana yang masih kurang, yang mana yang harus diperbaiki. Nah, jadi malam hari ini saya percaya pada saat kita masuk pada sesi ini mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengarahkan seluruh perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu cermin yang akan menyatakan kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kisah dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Saya yakin dan percaya kalau kita sudah sangat familiar dengan cerita ini, dengan kisah ini, entah itu mulai dari sekolah minggu, mungkin kita sudah pernah mendengarnya, dan banyak sekali mungkin sudah pernah kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan atau dari guru-guru sekolah minggu kita. Dan kalau ada, biasanya kalau ada dua orang gitu, yang satu bertanya, mana temanmu? Pasti kalau misalnya lagi sibuk dia enggak datang ke gereja, pasti akan dijawab lagi jadi Marta gitu ya, lagi sibuk gitu. Kebanyakan kita sudah sangat sering mendengar kisah ini. Nah, mari kita baca kisahnya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Bisa dibaca tulisan ini? Bisa? Oke. Saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang ganjil dan begitu seterusnya sampai ayat 42 kita baca secara bersama-sama. Dengan kasih Kristus saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Saya mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sama-sama.
Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Kak. Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang worship leader, saya adalah seorang pemimpin pujian di gereja ini. Di saat yang bersamaan saya juga adalah seorang pekerja gitu. Jadi kalau saya dikasih tugas pelayanan misalnya hari Minggu, maka paling tidak di kantor di tempat saya bekerja saya harus ngulik lagu yang saya pilih untuk saya bawakan di hari Minggu. Nah kalau ketika saya lagi ngulik lagu, saya lagi memutuskan untuk ngulik lagu, ada waktu jeda bekerja misalnya, saya ngulik lagu, tiba-tiba saya mendengar obrolan teman-teman rekan kerja saya. Nah, kalau saya kemudian memusatkan perhatian saya pada obrolan teman-teman rekan kerja saya, maka perlahan-lahan lagu yang sementara saya dengarkan tadi, yang sementara saya kulik, bisa tidak kedengaran lagi gitu. Tidak bisa saya kulik lagi dengan baik. Bukan karena volume dari YouTube lagu yang saya putar itu saya kecilkan, bukan karena YouTube-nya saya matikan, tapi karena fokus saya sudah berpindah gitu dari lagu itu pindah ke obrolan teman-teman saya atau mungkin pekerjaan yang lain yang saya tiba-tiba kerjakan. Makanya tidak bisa mendengarkan lagu itu dengan baik. Saya hilang fokus di sana. Jadi saya harus putar lagi lagunya, saya harus ngulik lagi. Saya harus konsentrasi lagi pada lagu itu. Nah, pernah juga saya yakin dan percaya kita dalam kehidupan ini mengalami hal yang serupa. Kita lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba terdistraksi dengan hal yang lain. Contohnya pada saat kita lagi ngobrol sama orang nih, misalnya kita lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba ada telepon masuk. Ada telepon masuk, pasti di dalam hati kita, dalam pikiran kita langsung berpikir, saya mau ngobrol sama orang lanjutkan atau saya mau berhenti sejenak untuk ambil handphone saya dan angkat. Pasti salah satunya kita akan pilih, amin. Karena kita memang tidak bisa untuk melakukan dua hal tersebut secara bersamaan. Pasti akan ada salah satu yang unggul, salah satu akan kita terabaikan gitu. Nah, untuk hal ini ada ahli yang mengatakan bahwa, teman-teman boleh bantu saya di belakang? Ya agak kecil tulisannya. Dikatakan bahwa kita tidak bisa berpikir secara mendalam tentang dua hal sekaligus gitu. Ketika orang mengira mereka sedang melakukan multitasking, sebenarnya mereka sedang berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain secara cepat. Dan juga ahli lain mengatakan multitasking itu adalah mitos katanya. Kita tidak sedang melakukan multitasking, kita sedang melakukan task switching gitu. Jadi pengalihan tugas secara cepat. Pengalihan itu membawa biaya neurobiologis gitu. Jadi intinya bahwa kita ini tidak bisa menempatkan dua tujuan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya orang ini mau bilang begitu. Dalam hidup ini kita tidak bisa menempatkan dua tujuan gitu. Misalnya kita secara bersamaan mau ke kiri dan mau ke kanan, tidak bisa. Kita pasti akan memilih salah satunya. Sampai sini paham ya maksud saya? Dalam hidup kita ini pasti ada satu tujuan yang harus kita tuju. Kalau misalnya kita punya dua tujuan, maka salah satunya akan menjadi pilihan kita. Kita perlu tahu bahwa beginilah keadaan kita yang sebenarnya, keadaan manusia ya. Kita tidak bisa fokus atau mengarahkan hidup kita pada dua hal secara bersamaan. Makanya hari ini kita juga akan membahas kisah Maria dan Marta. Dia ada hubungannya dengan tujuan ini, dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mereka ini ceritanya Tuhan tadi datang ke rumah mereka. Marta menyambut kehadiran Tuhan, menerima Tuhan di dalam rumah mereka. Tetapi sayangnya di ayat yang kita baca tadi bahwa hanya ada satu orang yang kemudian menikmati kehadiran Tuhan. Hanya ada satu orang yaitu Maria yang dia bisa menikmati betul-betul ada kehadiran Tuhan di dalam rumah itu. Dan Marta arah hatinya sebaliknya, dia justru tertuju pada hal lain, makanya dia tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai arah hati. Sama-sama katakan arah hati. Lebih keras katakan arah hati. Coba tepuk dulu pundak sebelah kirinya gitu ya, bilang fokus ke saudara.
Bilang kau juga. Oke. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara, ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita kenapa kemudian di ayat selanjutnya Marta itu begitu sibuk. Karena ada seorang yang sangat penting singgah di rumahnya. Ada seseorang yang sangat mereka hormati itu datang ke rumah itu. Jadi secara kebiasaan adat istiadat di sana pada waktu itu sudah seharusnya bahwa Marta sebagai seorang perempuan harus melayani tamu yang datang. Jadi Marta begitu sibuk melayani karena sebenarnya dia sangat bersuka cita seorang guru besar datang mampir ke rumahnya. Nah, coba saudara bayangkan, misalnya siapa yang datang? Misalnya pendeta lah ya, misalnya Pastor Ezra atau Pastor Peter datang ke rumah tiba-tiba gitu. Pasti kita akan sibuk gitu ya, mengerjakan segala sesuatu, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Atau misalnya Pak Prabowo datang ke rumah, coba bayangkan, coba dipikir secara logika gitu ya. Pasti kita akan berusaha memberikan hidangan yang terbaik dari rumah kita. Amin. Kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan yang terjadi pada Marta. Dia itu sibuk mengerjakan ini dan itu untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Jamuan yang terbaik pada Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu kisahnya. Nah, di titik ini apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak salah. Dia sedang melayani Tuhan. Marta melayani karena dia begitu bersuka cita dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam rumahnya gitu. Tetapi kemudian kita baca hal yang sangat ironi, sukacita itu perlahan-lahan berubah menjadi sungut-sungut. Sukacita itu mulai berubah menjadi amarah. Sukacita itu tadi kemudian mulai berubah menjadi mengasihani diri, mulai menghakimi saudaranya. Marta yang begitu semangat tadi melayani, tiba-tiba dia mulai merasa burnout, mulai merasa kelelahan, kewalahan, mulai merasa bekerja sendiri, mulai merasa, tidak sanggup saya dengan pelayanan ini, dengan pekerjaan ini, saya sudah tidak sanggup. Mulai menyalahkan Maria, mulai bahkan menghakimi Tuhan. Ayat 40, dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, bayangkan, Marta bilang Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, dalam kehidupan kita pernahkah kita mengalami hal yang sama? Di satu saat kita merasa bersuka cita, mungkin karena kita merasa Tuhan sangat baik sama kita sangat bersuka cita, kita melayani dengan begitu antusiasnya, kita bekerja dengan begitu semangatnya, tetapi kemudian beberapa saat kita lalu sukacita itu hilang dari dalam hidup kita. Entah karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, entah karena kita merasa mulai melihat hal-hal yang lain selain daripada kebaikan Tuhan tadi. Kita mulai salah fokus, kita mulai melihat apa yang masih kurang gitu. Kita melihat apa yang tidak ada pada kita. Sukacita yang awalnya itu mulai terlupakan gitu karena kita mulai tadi membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan hal yang tidak kita punya. Lihat bagaimana mungkin kita juga kehilangan sukacita karena kita melihat bagaimana kita begitu giat melayani Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita melayani dengan begitu rajinnya, tetapi Tuhan sepertinya tidak melihat penderitaan kita. Hidup kita bahkan kalau dikatakan lebih sibuk, lebih tidak ada perubahan dalam hidup kita gitu. Nah, sebenarnya ada penyebab yang lebih dalam kenapa Marta ini akhirnya kehilangan sukacita yang besar tadi, semangatnya, antusiasnya yang tadi. Ayat yang 41 dikatakan tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saya perlu berulang-ulang kali untuk merenungkan hal ini, hingga akhirnya saya pahami kenapa yang tadinya Marta begitu antusias melayani Tuhan, kemudian berakhir pada sungut-sungut, menggerutu sambil marah-marah sama Tuhan, sambil mengasihani diri, merasa begitu tidak adil Tuhan atas hidupnya. Ternyata ada penyebabnya, dan Tuhan menjawab Marta gitu ya. Tuhan menjawab apa yang Marta keluhkan. Tuhan cuma bilang, Marta kamu khawatir. Gitu. Yang dialami oleh Marta adalah arah hatinya itu bukan tertuju sama Tuhan lagi. Tuhan yang tadinya dia lihat begitu istimewa, yang pandangan hatinya, arah hatinya tadi tertuju sama Tuhan, begitu kagum dia sama kehadiran Tuhan, sama pribadi Tuhan yang datang ke rumahnya, kemudian dia mulai salah gitu, mengarahkan hatinya, pandangannya kepada hal-hal yang lain. Dikatakan engkau menyusahkan diri, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan mau bilang bahwa Marta yang kau khawatirkan itu sebenarnya hal-hal yang bukan yang kau butuhkan gitu. Yang banyak yang kau pikirkan itu sebenarnya cuma satu hal saja yang perlu, dan Maria sudah melakukannya. Kamu khawatir, kamu sudah mengarahkan dirimu pada kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran itu hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Kaisra pernah bilang sama saya, kalau kamu tidak khawatir, kamu tidak akan siap-siap. Kalau kita tidak merasa khawatir, kita pasti akan menolong orang itu buta-buta. Gitu. Kita akan, misalnya orang pinjam uang sama kita, 3 kali, 4 kali kita kasih terus tanpa orang itu kita usahakan supaya menjadi seorang yang mandiri gitu ya. Kita akan kasih terus, orang itu tidak akan mengalami perubahan hidup. Kalau kita tidak khawatir, kita akan melakukan hal yang sama tanpa ada perubahan. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak akan mempersiapkan hari depan kita. Sudah pasti kekhawatiran ini akan kita alami. Tetapi yang menjadi masalah pada Marta adalah kekhawatiran yang menjadi tujuan, menjadi arahnya, menjadi penggerak kesibukannya gitu. Yang tadinya yang menggerakkan dia adalah Tuhan, adalah sukacita yang besar karena kehadiran Tuhan, kemudian berubah pada kekhawatirannya. Kekhawatiran sudah mulai menghimpit dia, udah mulai mengikat hidupnya sehingga apapun yang dia kerjakan itu rasanya enggak beres gitu. Rasanya salah terus, rasanya masih kurang gitu. Takut. Marta mungkin merasa, bagaimana nanti rasa makanan kue ini sudah yang paling bagus, sudah enak kah? Atau apakah jumlahnya cukup kah ini untuk orang-orang yang datang? Atau apakah durasi masak saya ini cepat kah? Tuhan tolong dulu kasih Maria bantu saya. Gitu ya. Nah biasanya kekhawatiran ini akan dimulai dengan pertanyaan bagaimana kalau semua yang tidak baik itu terjadi? Apa kata orang? Bagaimana kalau saya tidak lulus? Bagaimana kalau saya tidak diterima di kerja di sini? Bagaimana kalau saya gagal? Apa kata orang? Gitu ya? Apa kata orang? Itu yang paling sering gitu ya terjadi. Gitu. Menariknya begini saudara. Seperti yang saya bilang di awal ketika tadi saya ngulik lagu ya. Kita ini manusia yang tidak bisa fokuskan tujuan kita pada dua tujuan. Tidak bisa mengarahkan arah hati kita pada 2 tujuan sekaligus gitu. Ketika ada hal lain yang kita kerjakan pasti kita akan meninggalkan salah satunya gitu. Marta juga, waktu dia mulai khawatir, dia mulai melupakan Tuhan yang tadi gitu. Dia mulai melupakan sukacitanya yang tadi. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mulia, yang dia kagumi, yang dia hormati, yang dia mulai melupakan Tuhan yang hadir di dalam rumahnya. Karena kekhawatiran mulai menghimpit dia dan dia mulai melihat, aduh ini belum selesai, ini belum jadi, ini belum, dan sebagainya. Arah hatinya mulai tidak tertuju lagi sama Tuhan. Waktu dia mulai khawatir, dia kehilangan nikmatnya kehadiran Tuhan di rumahnya. Nah saudara, kekhawatiran ini adalah pencuri yang halus. Khawatir tidak merampok kita dengan kekerasan.
melainkan dengan dia menyelinap masuk itu di dalam pikirannya kita. Menyibukkan kita dengan berbagai macam perkara. Akhirnya membuat kita lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang ada di dalam hidup kita. Tuhan itu sedang ada di depan kita gitu. Marta sibuk sekali melayani, sibuk sekali dengan apa yang harus dikerjakan sampai lupa siapa yang sedang dia layani. Nah, mari perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya pada ayat yang ke-42. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan. Nah saudara, Tuhan ini sebenarnya tidak menegur apa yang Marta lakukan. Tuhan tidak bilang, Marta berhenti kau memasak, duduk ke sini Marta. Tuhan tidak bilang, Marta berhenti kau melayani, berhenti kau bekerja, berhenti kau sekolah. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan senang dengan pelayanan. Dia melayani seumur hidupnya, dia melayani, bahkan sampai mati Tuhan melayani. Tuhan tidak menegur apa yang Marta lakukan. Yang Tuhan tegur adalah kamu melayani dengan arah hati yang salah, dengan fokus yang salah gitu. Tuhan justru berkata bahwa semua yang dia keluhkan itu sebenarnya bukan itu yang kamu perlu, Marta. Marta tidak perlu membandingkan dirinya dengan Maria. Marta tidak perlu mengasihani diri. Marta juga tidak perlu untuk marah-marah gitu sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa yang Marta butuhkan itu hanya satu, yaitu mengizinkan Tuhan yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Kembali mengarahkan hati sama pribadi Tuhan. Izinkan Tuhan untuk bertahta lagi di dalam hatinya sama seperti yang Maria lakukan. Nah saudara, ini ayat bukan berarti bilang kalau Tuhan ada dalam hidup kita lalu kekhawatiran itu tidak ada. Orang Kristen percaya sama Tuhan, rasa khawatir itu tetap ada. Tetapi ketika Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita, kekhawatiran itu tidak membuat kita tuh hidup kita tuh dihantui sama ketakutan, kekhawatiran gitu. Bagaimana ya besok? Bagaimana ya besok saya mau makan apa ya? Bisa enggak ya saya sekolah? Bisa ya enggak ya saya kuliah di luar kota? Bisa enggak ya saya begini dan begitu? Bagaimana ya nanti kalau saya menikah? Nanti kalau saya punya anak, biaya kampus mahal. Enggak perlu terlalu jauh gitu ya. Kita masih semester 1 sampai masih semester 2 sudah mengkhawatirkan hal yang terlalu jauh gitu. Dikatakan dalam firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bukan meniadakan kekhawatiran kita, tapi justru kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membuat kita bisa melangkah dengan pasti meskipun ada rasa khawatir. Amin. Maka izinkan Tuhan bertahta di hati kita. Arahkan lagi hati kita sama Tuhan gitu. Pertanyaan saya waktu saya baca cerita ini, apakah Marta ini tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam kesibukannya? Gitu. Coba, ini kan biasanya yang jadi gapnya ya. Jadi membuat kita itu merasa bahwa Marta ini melakukan hal yang salah gitu dan Maria melakukan hal yang benar. Apakah Marta tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kesibukannya, dalam kegiatannya, dalam aktivitasnya? Jawabannya bisa, saudara. Mungkin selama ini kita berpikir kita hanya bisa menikmati hadirat Tuhan sama seperti Maria, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita datang ke gereja, kita menyanyi, kita mulai ikut kegiatan-kegiatan rohani, kita mungkin ikut kegiatan ibadah dari ibadah raya 1 sampai ibadah raya 4, kita ikuti semuanya. Dan kita pikir di situ kita bisa mengalami Tuhan. Benar, kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat-tempat itu, di gereja. Kita sangat bisa menikmati hadirat Tuhan di gereja. Karena gereja memfasilitasi kita untuk bisa menikmati, mengarahkan hati kita fokus sama Tuhan. Mengarahkan hati kita pada kehadiran Tuhan. Dengan musik yang terbaik, dengan kondisi ruangan yang terbaik, dengan orang-orang yang sama-sama mau memuji Tuhan, mau mengarahkan hati sama Tuhan. Tetapi
Masalahnya semua itu mau musik yang terbaik, mau WL terbaik, mau keadaan di ruangan ini sejuk, enak gitu ya. Tapi kalau arah hati kita tidak tertuju sama Tuhan, kita tidak akan bisa nikmati hadirat Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Mau kita di rumah, mau kita lagi bekerja, mau kita lagi di kamar mandi, mau kita lagi kuliah, lagi pacaran, lagi sendirian di kamar, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Selama arah hati kita tertuju sama Tuhan. Kayak saya tuh tadi kasih contoh di ibadah raya yang kedua dan ibadah pertama dan kedua. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita itu sama Tuhan. Nah, contohnya gini, dia kasih ilustrasi. Misalnya kita itu dengar radio ya, dengar radio. Ada frekuensi tertentu yang mengarahkan kita untuk mendengarkan misalnya siaran radio apa gitu, Sumber Kasih FM kah, Unhas kah, ada ya radionya Unhas gitu. Kita akan mendengarkan suara dari radio dari misalnya siaran Unhas kalau kita putar frekuensi yang sama dengan Unhas gitu. Nah, siarannya tetap ada. Masalahnya adalah kita mau ke frekuensi itu atau enggak gitu. Siarannya akan tetap ada di sana. Sama, Tuhan juga tetap ada di sana. Tuhan juga ada di dalam hidup kita. Tapi masalahnya kita arahkan hati kita enggak sama Tuhan. Kita mau terus terhubung enggak sama Tuhan. Atau kita terdistraksi dan sibuk dengan hal-hal yang lain sampai kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bahwa bekerja, belajar, kuliah gitu ya, membangun hubungan, kita masih tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak hanya di gereja. Tapi jangan juga berpikir, oh karena saya bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah, jadi jangan datang ke gereja. No. Salah saudara. Sedangkan di gereja saudara tidak fokus, apalagi di rumah sendirian gitu kan. Jadi kita di gereja itu supaya kita betul-betul fokus. Panggilan kita memang harus bersekutu dengan sesama orang yang percaya sama Tuhan. Dan kita juga di gereja ini betul-betul difasilitasi supaya kita betul-betul bisa mengarahkan hati kita. Nah sayang sekali kalau kita sudah di gereja tapi kita tidak bisa nikmati hadirat Tuhan. Misalnya kita main handphone kah, kita buat hal-hal yang lain, kita ngobrol sama teman kita di sebelah gitu ya, atau ada hal-hal yang lain yang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Sayang sekali. Padahal gereja berusaha untuk memfasilitasi kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, mengarahkan hati kita pada Tuhan. Nah, mulai hari ini mari kita belajar untuk mengarahkan hati kita sama Tuhan. Jadi yang membuat Marta ini tidak bisa menikmati hadirat Tuhan bukan karena dia ada di dapur. Di dapur pun dia bisa tetap mengarahkan hatinya sama Tuhan. Di dapur pun dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, kita semua ini punya dapur masing-masing, saudara. Saya pekerja. Bapak Ibu saudara sekalian mungkin mahasiswa. Mungkin anak gitu ya di rumah gitu. Mungkin apalah kita, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing tuh ada. Tapi jangan sampai semuanya itu, kegiatan di dapur kita itu membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan gitu. Jangan sampai kita merasa, oh terima Tuhan aja di dalam hidup ini kayak Marta tadi udah cukup gitu. Sukacitanya di awal aja, nanti Tuhan kalau saya sudah tidak sanggup baru saya datang. Kayak Marta tadi tuh, dia datang baru dia marah-marah sama Tuhan. Jangan sampai kita kayak gitu. Marta ini tidak kehilangan Tuhan secara fisik. Tuhan ada di dalam rumah itu, Tuhan ada. Tapi dia yang tidak terarah sama Tuhan, dia yang kehilangan fokusnya sama Tuhan. Dia yang kehilangan kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap bisa mengarahkan hati kita sama Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah kesibukan kita? Yang pertama, jangan biarkan pekerjaan kita, kuliah kita, kekayaan kah, apapun itu yang selain Tuhan,
dia yang menjadi tujuan. Kan tadi saya sudah bilang di awal ya, kita tidak bisa menentukan dua tujuan dalam hidup kita. Jangan, terus kalau misalnya kita sudah mau pasang satu tujuan, jangan pasang hal-hal yang sementara. Uang, pernikahan kah, jodoh kah, menjadi tujuan kita, atau kuliah kampus terbaik kah jadi tujuan kita. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, kita seperti hidupnya tuh kayak kosong, udah selesai, kan tujuannya udah tercapai. Maka pasanglah tujuan kita itu kemuliaan Tuhan. Pasanglah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Maka semua pekerjaan, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, dalam perkuliahan, semua kegiatan yang tadi di dapur itu kayak Marta, itu menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Itu bukan tujuan lagi. Amin. Mengerti maksud saya ya? Jadi semua kegiatan kita itu hanya jadi sarana, bukan jadi tujuan lagi gitu. Semuanya itu jadi sarana kita untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui semuanya itu. Saudara, kadang kita tuh enggak bisa jadi kayak Marta gitu. Harus duduk di kaki Tuhan begitu lama gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang mungkin Tuhan tempatkan khusus untuk menikmati, maksudnya memang orang-orang yang terkonsentrasi di situ gitu. Tapi kita orang-orang yang punya dapur sendiri dalam kehidupan kita, kita pun bisa memuliakan Tuhan. Kita pun bisa mendengarkan suara Tuhan, kita pun bisa menikmati kehadiran Tuhan selama kita mengarahkan hati kita, tujuan hidup kita pada kemuliaan Tuhan. Amin. Maka jangan biarkan pekerjaan kita dan hal apapun selain Tuhan itu menjadi tujuan. Tetapi jadikan semuanya itu sebagai sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Marta mengira dia sedang mengerjakan sebuah proyek untuk Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu datang bawa dirinya itu untuk mereka. Padahal Tuhan Yesus justru datang untuk memberikan dirinya bagi mereka. Makanya jangan punya mental seperti Marta gitu ya. Dia berpikir bahwa dia akan membantu Tuhan gitu. Pelayanan yang dia lakukan itu membantu Tuhan. Ingat saudara, kita justru yang membutuhkan Tuhan. Justru kita ini yang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, arahkan hati kita sama Tuhan. Sudah pasti. Kita mungkin tidak bisa selalu duduk diam di kaki Tuhan secara fisik sepanjang hari, tetapi kita bisa selalu menjaga hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Arah hati kita ini maksudnya tuh kayak kompas gitu. Kalau misalnya tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan, maka arah hati ini kita itu kayak kompas. Kau sudah agak ke kiri. Nah, arah hati kita akan yang sesuai firman Tuhan itu akan menunjukkan, oh kamu harus mengarah ke kanan gitu-gitu. Saat kita bekerja, saat kita mengurus rumah gitu, saat kita memimpin rapat di kantor, saat kita lagi lagi berpacaran, banyak yang masih muda, lagi bangun hubungan gitu ya, arahkan hati kita pada Tuhan. Hati yang tertuju pada Tuhan, arah hati yang tertuju pada Tuhan akan selalu menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Hati yang terarah pada Tuhan akan selalu membuat kita suka untuk berdoa. Hati yang terarah pada Tuhan akan membuat kita memprioritaskan Tuhan gitu. Kita akan cari Tuhan lebih dulu, kita akan mau berdoa. Ketika kita mau keluar pergi kemana, saya arahkan hati dulu sama Tuhan, saya mau berdoa sama Tuhan. Ketika kita mau bekerja, ketika kita lagi sakit, kita berdoa. Dalam segala keadaan kita tetap punya kerinduan untuk berdoa. Tuhan sekali lagi tidak minta kita untuk berhenti melayani, berhenti untuk bekerja. Tuhan tetap ingin kita untuk menjadi Marta yang penuh semangat. Menjadi Marta yang menjadi pekerja yang rajin gitu ya. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi dengan arah hati yang tertuju kepada Tuhan. Nah, hati-hati jangan sampai iblis menggunakan kekhawatiran dalam hidup kita ini untuk mengalihkan arah hati kita. Kita begitu sibuk gitu ya dengan kegiatan kita sampai kita melupakan kehadiran Tuhan gitu. Sampai kita tidak mengenal lagi siapa Tuhan gitu. Sampai kita melupakan arah tujuan yang tadi sudah kita tetapkan. Ini berbahaya saudara. Kita melayani Tuhan tapi kita tidak menikmati Tuhan. Jangan sampai Tuhan hanya bekerja melalui kita,
tapi dia tidak bekerja di dalam kita. Ini berbahaya. Saya ingat waktu saya masih di Manado ya, masih kuliah, ada mobil bus itu biasanya ada connect-nya. Di sini bilangnya connect juga kah? Ya. Dia tuh biasanya tujuan dari Manado ke Tomohon. Biasanya tuh connect-nya akan teriak, Tomohon, Tomohon, Tomohon gitu. Jadi panggilan itu untuk memanggil orang-orang yang mau ke Tomohon untuk datang naik ke bus itu untuk pergi ke Tomohon. Tapi yang uniknya si connect ini enggak ke Tomohon. Ternyata dia cuma panggil supaya orang-orang penuh di mobil pergi ke Tomohon. Nah sampai di titik ini sayang sekali menurut saya kalau kekristenan kita juga sama. Kita sibuk melayani, kita percaya sama Tuhan, tetapi kita sendiri tidak menikmati hadirat Tuhan. Kita sendiri tidak menikmati tujuan yang mulia. Kita sendiri tidak menikmati bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sayang sekali. Saya mengerti bahwa aktivitas kita, tuntutan kita itu begitu banyak gitu. Tidak salah, kuliah itu baik, bekerja itu sesuatu yang harus. Namun jangan sampai semua yang kita kerjakan justru menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tuhan tidak datang ke rumah kita, ke dalam kehidupan kita karena Tuhan butuh kita untuk mengerjakan pelayanan, untuk mengerjakan segala sesuatu. Justru kita yang membutuhkan pribadi Tuhan. Amin. Kitalah yang butuh Tuhan. Makanya selalu arahkan hati kita sama Tuhan. Pemain musik saya undang ke depan. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 10. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya baru dapat quotes yang menarik dari Bapak Pendeta Fuji Harsono. Ini kebaca juga enggak ini? Tidak kayaknya ya, saya bacakan. Jika kamu meletakkan sebuah perahu di sungai, perahu itu tidak akan berada di tempat yang sama. Ia akan hanyut terbawa arus. Nah saudara, arus dunia, keinginan kita, kesibukan kita bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Jika kita tidak dengan sengaja mengambil tindakan untuk saya mau disiplin deh berdoa, saya mau disiplin deh baca Alkitab, saya mau disiplin mengarahkan hati saya sama Tuhan, mau mengarahkan pandangan saya tertuju pada tujuan yang mulia yaitu memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak dengan sengaja gitu ya, maka kita akan terbawa arus. Perlahan tapi pasti kita mulai kehilangan hadirat Tuhan. Bukan karena Tuhan yang jauh, Tuhan tetap ada dalam hidup kita, tapi kita yang tidak lagi mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita merasa Tuhan jauh padahal Tuhan begitu dekat dengan kita. Tuhan menunggu kita berbicara dengan Tuhan. Nah, sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang disampaikan pada malam hari ini, mari arahkan hati kita sama Tuhan. Pada saat kita lagi marah, pada saat kita lagi kecewa, pada saat kita lagi dalam keadaan susah, pada saat kita lagi dalam keadaan gelisah gitu, arahkan hati sama Tuhan. Ini Tuhan sayang saya. Tuhan peduli sama saya gitu. Arahkan hati kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita sama Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu.
Mari bangkit berdiri sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu segenap hidupku. Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Amin. Menjadi kerinduan kami Tuhan, kami selalu tertuju padamu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Cuma Tuhan dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti. Ku mau Amin. Bukan kekhawatiran kita, bukan persoalan kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti. Amin, amin. Amin, Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengarahkan hati kami padamu Tuhan. Nikmati baik-Mu Tuhan, hadirat-Mu dalam hidup kami. Biar mata kami tertuju padamu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Oh Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Ya Yesus. Amin, amin Tuhan. Salah satu sifat Tuhan adalah Allah omnipresent. Dia hadir di mana saja, kapan saja kita berada. Maka ketika kita berada keluar dari gereja ini, dari ruangan ini, kita pun masih tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Selama kita mau dengan sengaja mengarahkan hati kita pada Tuhan.
Saya berdoa biar di tempat ini kita menjadi pribadi-pribadi yang menetapkan tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Bapak yang baik. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah Kau beri, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendakku. Thy kingdom come, oh Thy will be done. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendakku. Thy kingdom come, Thy will be done. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai kehendak-Mu jadi kehendakku. Thy kingdom come, Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done in me. Ini jadi kerinduan kami Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menetapkan arah hati kami kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan malam hari ini. Mungkin kami tidak bisa Tuhan melakukan apa yang seperti Maria lakukan. Tapi kami juga rindu Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Kami rindu untuk punya waktu duduk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan Yesus suara Tuhan, menikmati firman Tuhan. Dengan pandangan hati kami tertuju kepada Tuhan.
Ampuni kami Tuhan kalau kami dengan sengaja menabrakan jadwal-jadwal doa kami, menabrakan kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan dengan hal-hal yang mungkin Tuhan Yesus tidak berguna bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengarahkan pandangan kami pada Tuhan. Malam hari ini biar dengan kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus mengingatkan kami, menegur kami, mengajarkan kami untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa biar benih firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi tertanam baik dalam setiap hati kami. Kemana saja kami pergi, kami punya satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas kuliah kami, hubungan kami dengan sesama, kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di depan Bapak Ibu tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk digunakan untuk kas gereja. Namun sebelum itu mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan Tuhan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan agar persembahan kami bisa menjadi berguna untuk menjadi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati.
sepekan. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Bu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Veronica yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Di samping kiri kanan Bapak Ibu ada tim ASER yang akan membagikan form selamat datang. Mohon Bapak Ibu mengisinya. Kalau mau ikut bergabung dalam keluarga GBI Oikumene, silakan isi. Dan nanti Bapak Ibu boleh menukarkannya dengan souvenir di lantai dasar. Dan di tangan para ASER juga ada tersedia form pokok doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, yang punya pergumulan atau kerinduan doa, silakan untuk mengisi form pokok doa yang dibawa oleh tim para ASER di samping kiri kanan Bapak Ibu. Dan kami akan mendoakan setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud jam 3 sore. Dan bagi jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan untuk scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, barcode yang paling kecil, atau boleh menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Silakan join bersama dengan kami. Kami tidak mencari skill yang hebat, tapi kami mencari hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya, yuk kita join untuk melayani Tuhan. Dan setelah ibadah ini, teman-teman, mohon jangan dulu pulang, karena tim Cooking Ministry ada menyiapkan makanan jasmani untuk kita nikmati bersama di lantai dasar. Jadi jangan dulu pulang, kita nikmati dulu, habis menerima berkat rohani, kita menerima berkat jasmani. Baik, ini saja pengumuman dalam sepekan, pengumuman tambahan, terus memberkati. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Buat kasih dan cinta-Mu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu menguatkan kami. Walaupun dalam badai masalah silih berganti menerpa hidup kami, tangan pengasihan-Mu selalu menolong hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, lewat ibadah yang mengandung janji ini, kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahwa hadirat-Mu bukan hanya berbicara tentang tempat di mana kami meminta pertolongan, tapi hadirat-Mu juga berbicara tentang rumah yang di mana ada damai sejahtera, ada sukacita yang hadir melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami belajar melalui hidup Maria dan Marta. Mereka masing-masing melayani Engkau, tapi Marta melayani Engkau dengan pekerjaan, tetapi Maria melayani Engkau dengan pribadi yang nyata, yang mau terus untuk duduk di hadirat-Mu, mau terus mengenal Engkau ya Bapa, mau terus untuk mendengarkan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau jadi pribadi seperti Maria ya Bapa. Biarlah hidup kami selalu berada dalam hadirat Tuhan. Walaupun dalam pergumulan dan tuntutan hidup, kami mau untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Karena kalau kami memprioritaskan Engkau, seluruh hidup kami pasti akan menemukan jalan. Karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu, Evangelis Vero yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan tolong hamba-Mu ini, berikan terus hikmat marifat nyata baginya Bapa. Singkapkan terus isi hati-Mu dalam hidupnya Bapa, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap ladang usahanya, dalam setiap ladang pelayanannya Bapa. Berkat Tuhan selalu senantiasa hadir menyertainya Bapa. Dalam keluar masuknya juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu selalu menjadi garam dan terang dimanapun ia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung pada malam hari yang indah ini. Kiranya ibadah ini mengandung janji sehingga Engkau yang dimuliakan atas semua ibadah yang naik di hadapan-Mu Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah bertepuk tangan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memberikan korban persembahan kami yang terbaik. Kiranya semua apa yang kami lakukan boleh menjadi sukacita bagi-Mu ya Bapa. Biar melalui korban syukur kami, biar dapat kami pakai dalam setiap pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di ibadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah IR 4 ini ya Bapa. Tuhan tolong terus mereka ya Bapa dalam bermain musik, WL Singers, tamborin, multimedia, soundman, streamer. Kami berdoa Tuhan tolong mereka semua ya Bapa. Biar lindungan dari Allah sejati menjadi bagian dari mereka ya Bapa. Sehingga ketika mereka melayani Engkau, mereka melayani dengan hati yang sukacita, hati yang mau terus untuk mengikut Engkau ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena skill, tapi karena mereka mencintai Engkau sebagai pribadi yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu ya Bapa untuk terus mencintai Engkau, mencintai hadirat-Mu yang begitu menguatkan kami sehingga nyata dalam setiap hidup kami dan mentransformasi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang hadir onsite maupun online ya Bapa. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir nyata bagi semua jemaat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan, tapi satu hal yang hamba-Mu percaya bahwa Yesuslah jawaban dari segala masalah kami. Karena itu Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang datang dapat memprioritaskan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan mereka dapat menemukan jalan keluar di dalam hidup mereka ya Bapa. Berkati dan lindungi dalam setiap pekerjaan usaha. Kami percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka ya Bapa. Untuk teman-teman kami yang mengikuti online ya Bapak, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan juga ya Bapak. Kami berdoa kuasa Tuhan juga nyata dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang belum sempat hadir beribadah bersama ya Bapak. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan, tapi Tuhan tolong ya Bapa, jikalau mereka mengalami sakit penyakit, kami minta kuasa-Mu, pemulihan-Mu, penyembuhan-Mu nyata bagi setiap hidup jemaat-Mu ya Bapa, sehingga mereka dapat mengenal Engkau sebagai pribadi yang nyata, pribadi yang selalu ada dalam hidup mereka ya Bapa, pribadi yang selalu ada menolong hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama mengangkat tangan, memuji muliakan nama-Mu, bergembira karena Tuhan selalu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Memberkati juga semua jemaat-Mu yang Bapa yang mengalami beban berat, letih lesu. Kami berdoa Tuhan yang nyata dapat memberikan jalan keluar dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga bebannya dapat diangkat dan mereka mengalami kuasa Tuhan yang nyata, signifikan dalam setiap terobosan apapun yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka bermalas-malasan, Tuhan ketok pintu hatinya, biarlah mereka juga dapat dikuasai oleh Roh Kudus yang akan terus menegur kami, akan terus membenahi hidup kami ya Bapa, dan kami diangkat menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk wadah kami gereja GBI Oikumene BTP, biar terus menjadi berkat bagi jemaat yang ada melalui gereja ini. Kami dapat bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Karena itu Tuhan, berkati tempat kami, gereja kami ya Bapa. Apapun juga yang menjadi pergumulan dari gereja ini, Tuhan yang menjadi jawaban. Berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Bapa, gereja ini sudah tidak muat lagi akan jiwa-jiwa yang Tuhan nyatakan dalam gereja ini Bapa. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan tempat yang lebih besar. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan sanggup menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami Bapa. Bagi gereja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan ada satu waktu kami akan menempati tempat yang lebih besar yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap gereja ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balatamalandrea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa, agar kami sama-sama menuai jiwa untuk Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah dalam setiap hidup kami, dalam bergereja, berbeda denominasi ya Bapa, kami dapat bergandengan tangan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa yang Tuhan selamatkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan selalu nyata, dan kami sebagai anggota tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja kami bersatu hati, bergandengan tangan untuk memikul satu berkat yang Tuhan nyatakan selalu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, baik yang ada di kampung maupun juga yang ada di Makassar, dalam tugas pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami yang ada di kampung, baik juga yang ada di Makassar, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sukacita nyata bagi setiap keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden, sampai semua jajarannya, sampai ke pelosok daerah ya Bapa. Memberkati mereka semua Tuhan dalam pengambilan keputusan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka ya Bapa, sehingga apapun yang menjadi keputusan boleh dibawa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, sehingga boleh membawa Indonesia semakin maju, Indonesia semakin gilang gemilang dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Membawa juga kota Makassar dalam tangan-Mu ya Bapa, lindungi, berkati. Kami berdoa untuk setiap gang-gang ya Bapa, ada shalom untuk Makassar, ada sukacita untuk Makassar, ada damai sejahtera untuk Makassar ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hindarkan dari segala roh pemecah belah yang coba mengganggu kota Makassar, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang beracara untuk kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami, ini harapan kami, ini kerinduan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya yang diberitahukan kepadamu pada hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan, tantangan yang terjadi dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi,
supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.